Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Pada anak semua, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi bareng-bareng thalabul ilmi cari ilmu. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan ilmu yang berkah, amin ya rabbal alamin. Pada anak-anak semua, di awal pembelajaran seperti biasa Bapak akan menyapa Tabi pun. Iya pun. Oke, terima kasih. Anak-anak semua, mari bersama-sama kita awali dengan berdoa yang nanti dipimpin oleh ketua kelas, memohon kepada Allah mudah-mudahan diberikan kelancaran belajarnya, dan mudah-mudahan nanti ilmunya menjadi ilmu yang barokah. Monggo kepada ketua kelas untuk bisa memimpin doanya. Iya, teman-teman, sebelum dimulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan, amin ya rabbal alamin. Pada anak-anak semua, untuk ketertiban kita, untuk kedisiplinan kita, di awal Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Untuk semuanya hadir, untuk Mary hadir? Hadir, Pak. Dian? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Alhamdulillah semuanya hadir, semuanya semangat. Mudah-mudahan ini jadi jalan kita untuk mencapai ilmu yang barokah. Pada anak-anak semua, pada pembahasan kita hari ini, yang pertama Bapak akan menyampaikan metode pembelajarannya. Bapak menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajarannya menggunakan problem based learning. Jadi itu nanti metode dan pendekatan yang kita gunakan dalam pembahasan ini. Pada anak-anak semua, sebelum Bapak lanjutkan untuk pembahasannya, Bapak akan mengulas terlebih dahulu untuk pembahasan di pertemuan yang lalu, karena setiap ada pertemuan itu ada pengulasan kembali agar materinya tetap kita lanjutkan atau kita berlanjutkan seperti itu. Coba dari anak-anak semua, ada yang masih ingat materi yang minggu lalu yang sudah kita pelajari? Pak, ingat. Ya, apa Pak? Dian, monggo. Ya, pengendalian diri, Pak. Oke, alhamdulillah bagus. Bapak berikan bintang hijau untuk Dian ini sebagai bukti prestasinya. Ya, nanti yang akan ditempelkan di papan prestasi. Ya, kasih tepuk tangan untuk Dian. Oke, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Bapak juga akan kembali. Coba sesuai dengan materi pengendalian diri, apa sih yang dimaksud dengan orang kuat? Ya, monggo. Untuk Mary, ya, coba masih ingat tidak? Oh ya, Dian, monggo. Pengendalian diri itu maksudnya adalah ketika seorang mampu menahan hawa nafsu, mungkin seperti itu, Pak. Bagus. Bapak berikan bintang merah untuk si Dian. Alhamdulillah. Mau bintang juga, Pak. Alhamdulillah, semangat ya. Si Mary harus semangat karena Bapak siapkan juga bintang-bintang yang lainnya. Ya, semangat ya. Baik, terima kasih. Ini hanya untuk pengulasan kembali. Nanti Bapak akan memberikan bintang-bintang yang lainnya karena Bapak siapkan 3 bintang untuk setiap kali ada interaksinya. Ya, jadi tetap semangat untuk semuanya. Pada anak-anak semua, untuk materi ini Bapak tetap menggunakan kelompok diskusi sesuai dengan pembelajaran yang lalu, yaitu yang pertama kelompok 1 itu anggota koordinatornya adalah Mary, dan yang kedua kelompok kedua itu koordinatornya adalah Dian. Nanti itu tetap menjadi anggota kelompoknya atau kelompok di pembahasan hari ini. Ya, anak-anak semua, pada pembahasan hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang husnuzon. Husnuzon adalah prasangka baik. Prasangka baik. Oke, prasangka baik. Tapi sebelum itu Bapak sudah menyiapkan tujuan pembelajaran yang nanti anak-anak semua ketika selesai pembelajaran ini maka akan mendapatkan ini. Kan gitu seperti ya. Jadi yang pertama apa tujuannya? Ketika selesai semuanya pembelajaran ini, anak-anak akan terbiasa membaca Al-Quran.
Karena nanti di pembahasan ini ada dasar-dasar yang diambil dari Al-Quran yang menjadi titik pokok dalam pembahasan husnuzon. Yang kedua apa? Yang kedua adalah ketika setelah mempelajari husnuzon, anak-anak akan dapat meningkatkan, menjiwai, dan menerapkan husnuzon atau prasangka baik. Jadi itu adalah tujuan yang nanti akan kita capai bersama-sama. Oke, terima kasih. Anak-anak semuanya, di awal ini Bapak akan memberikan tes yang nanti jadi tolak ukurnya dari sebelum belajar, saat belajar, dan setelah belajar, apakah ada peningkatan atau seperti apa yang nanti akan Bapak jadikan evaluasi. Jadi ini nanti menjadi tugasnya kelompok. Bapak nanti akan berikan waktu 2 menit karena kita ada keterbatasan waktu, kan seperti itu. Jadi silakan masing-masing kelompok nanti berdiskusi. Bapak sudah siapkan ilustrasinya di layarnya ini, yaitu pretestnya adalah apa yang dapat dipahami dari gambar tersebut terkait dengan materi prasangka baik, yang dimana ada 2 sisi sketsa orang yang saling menolong, tapi di sisi lain ada 2 orang yang dia malah merayakan keberhasilannya ketika ada yang meminta pertolongan. Ya, jadi monggo untuk anak semua sesuai dengan kelompoknya silahkan diskusi apa yang dapat diambil dari gambar ilustrasi ini. Monggo dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah cukup. Monggo dipersilahkan dari perwakilan kelompok yang mau menyampaikan satu saja perwakilan kelompok. Apa yang dapat diambil dari ilustrasi ini? Mari, coba. Dari gambar tersebut, Pak, sepertinya ini apa? Yang kiri itu contoh orang yang tidak memiliki rasa prasangka baik. Yang kanan kiri ya. Kanan prasangka baik, yang kiri kiri tidak prasangka baik, kanan prasangka baik. Oke, bagus. Ya, terima kasih. Bapak berikan bintang hijau untuk kelompoknya Mary. Alhamdulillah. Terima kasih, Ya, benar. Pak. Ya, sama-sama, benar. Memang di ilustrasi ini Bapak sudah siapkan ada 2 sisi yang dia mempunyai sifat prasangka baik, dan di sisi yang satunya lagi ada memiliki prasangka suuzon. Nah, baik, berarti sudah paham walaupun belum memahami materi. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasannya. Dalam pelaksanaan husnuzon ini kita tetap pada dasar Al-Quran, khususnya pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Bareng-bareng anak-anak, bareng-bareng dengan Bapak kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas amanu tabu katsiran minas sunnati ba'dadunna ala tajassu wa la ya'tajassum yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima tobat, Maha penyayang. Inilah yang jadi dasarnya kita dalam penerapan husnuzon. Jadi ingat-ingat ya. Yang menjadi dasaran kita dalam menerapkan husnuzon adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Bagus, oke. Kita lanjutkan untuk pembahasannya. Selanjutnya adalah apa sih yang dimaksud dengan husnuzon? Coba, di sini ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan husnuzon?
Tahu, Pak. Iya, monggo Dian, apa? Berprasangka baik terhadap segala Berprasangka sesuatu. baik, bagus. Bapak berikan 3 tapi pilih salah satu. Mau Iya. merah, kuning atau hijau? Merah aja, Pak. Merah, oke, merah untuk Dian. Dian sudah Wah. mendapatkan Yeay, dapat 3 3 bintang bintang. prestasi. Oke, tambah semangat ya untuk yang semuanya juga ya. Semangat. Benar. Jadi husnuzon artinya adalah berprasangka baik. Antonimnya coba ada yang sudah tahu atau belum? Antonim dari berprasangka baik atau husnuzon, antonimnya apa? Suujon, Pak, suujon. Suujon. Oke, si Rosi dapat bintang hijau prestasinya. Bagus. Makasih, Oke, Pak. semuanya sudah mengkoleksi bintang prestasi, tandanya semuanya jadi anak yang prestasi. Oke. Untuk lebih semangat lagi, kita tepuk happy. Nah, paham semua kan ya sudah ya? Oke, 1, 2, tepuk happy. Saya happy, kamu happy, kita semua happy. Oke, bagus. Oke, kita lanjutkan lagi karena sudah happy, kita lanjutkan pembahasan. Berprasangka baik dan berburuk sangka merupakan didikan jiwa yang dapat diwujudkan melalui perilaku, yakni ucapan dan tindakan. Dan begitu ya. Jadi husnuzon itu dapat diterapkan dengan ucapan dan tindakan. Oke, kita lanjutkan lagi ke pembahasan. Husnuzon itu memiliki macam-macam sesuai dengan ilmu akhlak. Coba siapa yang sudah tahu macam-macam dari husnuzon? Ada yang tahu? Tahu, Pak. Ya, monggo. Ya, Khotmul, monggo. Yang pertama husnuzon kepada Allah. Ya, benar. Kepada diri sendiri. Iya, benar. Husnuzon kepada sesama manusia. Bagus. Oke, si Khotmul dapat bintang kuning prestasinya. Selamat. Bagus semua anak-anak Bapak. Ya, selamat. Jadi benar. Macam-macam husnuzon itu ada 3. Yang pertama adalah apa? Husnuzon kepada Allah. Yang kedua apa? Husnuzon kepada diri sendiri. Yang ketiga, husnuzon kepada sesama manusia. Itu macam-macam dari husnuzon. Setelah kita tahu macam-macamnya, selanjutnya adalah apa? Cara penerapannya. Nah, yang pertama sesuai dengan macam-macam tadi, yaitu husnuzon kepada Allah dapat dilakukan dengan cara bersyukur. Nah, bersyukur seperti apa? Coba cara bersyukurnya itu dengan dilakukan apa? Ada yang paham di sini? Contohnya? Dengan hati. Dengan hati, ya. Apalagi? Dengan lisan. Dengan lisan. Lisannya dengan apa? Membaca Al-Quran. Ya, jadi kalau di rumah kita sudah sering membaca Al-Quran, di situ berarti kita sudah menerapkan husnuzon kepada Allah. Ya, bagus. Oke. Yang kedua, ketika penerapan husnuzon kepada diri sendiri. Nah, ternyata kepada diri sendiri kita harus husnuzon. Contohnya seperti apa? Percaya Diri. bahwa kita punya kemampuan. Kalau kita merasa kita salah dan kita tidak mampu, berarti di situ kita suudzon dengan diri sendiri. Coba selain contoh husnuzon terhadap diri sendiri itu percaya diri, ada yang bisa memberikan contoh lagi? Contohnya apa selain itu? Ayo coba dia. Keras. Ya, bekerja keras. Benar, Bapak kasih bintang 2, langsung 2 karena ini sudah sekian dari yang bagus, Bapak kasih langsung bintang 2, merah dan kuning. Wah, benar. Iya, sama-sama. Jadi memang benar. Selain percaya diri, ketika kita mau bekerja keras berarti di situ tandanya kita berhusnuzon dengan diri sendiri. Ya, selanjutnya penerapan yang ketiga yaitu ketika husnuzon terhadap sesama manusia. Ini dapat dikembangkan karena sesama manusia ini yang pertama dalam kehidupan berkeluarga. Nah, yang kedua adalah kehidupan bertetangga. Yang ketiga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bernegara, benar. Jadi ketika kita
berhubungan terhadap sesama manusia dalam hal kehidupan bertetangga, ketika kita saling hormati, berarti itu sudah menerapkan husnuzon. Siapa di sini yang dengan tetangganya saling menghormati? Saya Pak Guru. Ya, berarti itu sudah bisa menerapkan husnuzon walaupun belum mempelajari materinya, kan gitu ya. Itu bagus, itu tingkatkan terus ya. Oke, selanjutnya setelah kita sudah mengetahui dasarnya, kita mengetahui pengertiannya, mengetahui macam-macamnya, sudah bisa menerapkannya, ada manfaat dan hikmah yang dapat diambil. Apa itu hikmahnya? Yang pertama, hidup menjadi Tenang dan optimis. dan optimis. Benar nggak? Benar ya? Nah, yang kedua apa? Yakin bahwa ada hikmah di balik segala cobaan. Jadi ketika kita oleh Allah diberikan cobaan dan kita husnuzon, di situ pasti Allah berikan hikmah yang luar biasa. Kan seperti itu ya. Yang ketiga apa? Membentuk pribadi yang tangguh. Siapa di sini yang sudah punya pribadi yang tangguh? Tunjuk tangan. Kita semua Pak Guru. Ya, alhamdulillah berarti semuanya sudah hebat semuanya. Mudah-mudahan semua jadi anak yang sukses. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Manfaat yang selanjutnya apa? Tidak mudah putus asa. Serta yang terakhir, dijauhkan dari sifat sombong. Nah, itu manfaat dan hikmah ketika kita mau menerapkan prasangka baik. Paham ya dari sini ya? Paham. Alhamdulillah. Karena memang ini sebenarnya sudah kita laksanakan, hanya saja ini teorinya. Dan alhamdulillah materinya sudah cukup. Nah, karena tadi sudah kita pahami bareng-bareng, anak-anak juga sudah ada interaksinya, kan seperti itu ya. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan LKPD. Karena apa? Ini menjadi tolak ukur Bapak ketika Bapak menyampaikan materi, kita semua mau belajar, apa yang dapat kita ambil atau kita dapatkan. Di sini nanti sesuai dengan kelompoknya, Bapak sudah siapkan LKPD-nya, ya. Nanti silahkan dibahas bareng-bareng dengan kelompoknya. Soalnya mudah, tapi perlu diskusi. Apa soalnya? Lakukan pengamatan di sekitar lingkungan kalian. Apakah semuanya telah melakukan perilaku husnuzon? Berikan apa faktor pendukung atas yang menerapkan husnuzon sesuai hasil diskusi. Jadi ini mengamati lingkungan sekitar kita, maka butuh diskusi. Ya, jadi nanti silahkan per kelompoknya diskusi. Bapak berikan waktu 1 menit untuk diskusi. Nanti perwakilan dari salah satunya nanti menyampaikan secara lisan apa sih? Apakah sudah menerapkan husnuzon semua? Apa faktornya? Nanti silahkan dipaparkan. Monggo, Bapak berikan waktu 1 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Oke, alhamdulillah waktunya sudah cukup, ya, sudah 1 menit. Jadi silahkan kelompok Mary atau kelompok Dian mau menyampaikan nanti diskusinya, Bapak silahkan. Saya Pak. Iya, monggo, Dian, kelompoknya Dian. Apa hasil diskusinya? Oke, berusaha saya berdiskusi dengan teman-teman ya tentang apakah semuanya telah melakukan perilaku husnuzon dalam kehidupan sehari dan dalam lingkungan ya, begitu. Kalau melihat dari situasi kondisi sekarang ini, Pak, bisa dikatakan juga masih kurang untuk tingkat husnuzonnya. Buktinya masih banyak contoh di antara sesama teman kita, masih ada yang suka saling menggunjing, suka membuli, dan itu akibatnya fatal buat yang menjadi korban. Itu salah satunya, Pak. Iya, bagus. Memang benar. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 2. Ya, oke, bagus. Kelompok 1 juga bagus. Hanya saja memang kita waktunya yang tidak cukup. Jadi nanti bisa disampaikan ketika pertemuan yang akan datang. Memang benar. Baik, Pak. Kita itu belum semuanya kita bisa husnuzon. Jadi yang terakhir nanti ada tugas bisa dikerjakan. Bapak sudah menyiapkan link kuisnya, ya. Jadi nanti menjadi pembelajaran di rumah. Jadi itu saja karena kita ada keterbatasan waktu.
Ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan ilmu yang barokah. Untuk di akhir, bareng-bareng kita berdoa mengucapkan alhamdulillahirabbil semuanya jadi anak yang sukses. Bapak akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan dan khilafan. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.